Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat. Dalam episode kali ini, kita akan membawakan sebuah cerita horor yang berjudul Dia yang Tetap Bersekolah. Tapi sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, linknya sudah tersedia di deskripsi. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita mulai ceritanya. Dia yang Tetap Bersekolah. Tahun 2001, ada satu orang anak di kelasku yang kala itu terlihat paling aneh. Dia yang mau aku ceritakan. Alif namanya. Anak pendiam yang suka duduk di pojok ruang kelas. Oh iya, namaku Tika. Waktu itu aku baru duduk di bangku kelas 1 SMP saat aku mengenal Alif. Alif ini tak pernah fokus ketika diajak bicara. Dia lebih banyak diam di kelas. Kata teman-teman, dia ini termasuk anak yang punya kemampuan khusus melihat hal-hal gaib. Tapi saat itu, aku tidak terlalu percaya. Hantu-hantu menurutku hanya ada di dalam cerita-cerita horor atau film. Sampai suatu hari, sebuah kabar buruk menimpa temanku, Linda. Dia mengalami kecelakaan saat akan berangkat ke sekolah. Kata wali kelas, Linda dan bapaknya tertabrak angkot yang sedang melaju kencang. Bapaknya selamat, tapi Linda yang saat itu tidak menggunakan helm mengalami luka parah. Hari itu, jam belajar sekolah tak dilanjutkan sampai usai. Wali kelas mengajak anak-anak di kelas untuk takziah ke rumah Linda. Aku yang waktu itu sangat dekat dengan Linda merasakan kesedihan yang sangat dalam. Aku terus menangis dari sekolah sampai ke rumah Linda. Semua temanku juga menangis saat itu, kecuali Alif. Dia tampak menyendiri duduk di ujung rumah Linda, seperti sedang berbicara dengan seseorang. Esoknya kelas berjalan seperti biasanya. Bangku Linda yang ada di belakangku kosong. Beberapa teman masih ada yang membicarakan kematian Linda. Aku juga masih merasakan kehilangan. Biasanya Linda ada di belakangku, mencolekku ketika akan meminjam pensil atau rautan. Di tengah pelajaran sejarah yang sedang berlangsung, aku sesekali menoleh ke belakang. Aku merasa diawasi. Tapi yang aku lihat di belakangku hanya bangku kosong dan temanku yang sibuk mencatat di belakangku. Aku kembali meneruskan pekerjaanku, tapi lagi-lagi ada perasaan diawasi. Aku menoleh ke arah Alif. Dia melihat tajam ke arahku. Matanya seperti menatap ke bangku kosong yang ditinggalkan Linda. Aku merasa tidak nyaman sebenarnya. Tapi ya sudahlah, Alif memang sering memandang tidak jelas seperti itu. Jam pelajaran pertama dan kedua sudah lewat. Tinggal 2 jam pelajaran lagi sebelum pulang sekolah. Aku kembali mengamati Alif di dalam kelas. Aku berpura-pura menempelkan tanganku di pipi, lalu ekor mataku melirik Alif. Ternyata Alif masih menatap tajam ke arahku. Setelah jam pulang sekolah, aku mulai tak sabar. Kudatangi Alif yang berjalan paling belakang setelah semua teman di kelasku keluar. Alif gugup melihatku mendekatinya. "Kamu kenapa melihatku seperti itu, Liv?" Kataku langsung di depannya. Mata Alif melihatku terkejut. "Nggak apa-apa, Ti." "Jangan bohong."
"Dari tadi kamu melihat ke aku. Bilang kalau nggak suka," sahutku lagi. Tubuh Alif yang jauh lebih kecil dariku kemudian tiba-tiba mendekat. Alif berbisik ke telingaku, "Ada Linda." Aku langsung melangkah mundur. Kubentak lagi Alif. Aku tak terima dia berkata seperti itu. Alif seperti paham dengan apa yang ada di pikiranku. Dia mendekatiku lagi dengan posisi tubuh menunduk. "Besok datang lebih pagi, jam 5:30. Nanti kamu tahu," bisik Alif lagi. Dia lalu berlari keluar kelas, meninggalkanku. Aku masih merasa marah campur bingung saat itu. Kulirik sekeliling, sudah tidak ada orang di kelas. Entah kenapa, ada perasaan takut tiba-tiba melihat kelas sepi. Apalagi setelah melihat posisi kursi Linda yang tiba-tiba sudah mundur dari posisi awalnya. Aku langsung ikut berlari keluar kelas, mencari angkutan untuk pulang. Pagi harinya, aku ikuti kemauan Alif. Sebenarnya aku bingung, tapi ada rasa penasaran juga. Ayahku kuminta mengantar ke sekolah pukul 5:15 pagi. Aku beralasan ada les tambahan dari guru. Di sekolah, suasana masih sangat sepi. Hanya penjaga yang terlihat masih menyapu halaman. "Tumben pagi Mbak Tika," kata Pak Kamto menyapaku. Aku hanya tersenyum saja sambil berlari ke arah kelas. Di sana kelas masih benar-benar sepi. Tidak ada orang sama sekali. Tapi pintunya sudah terbuka. Entah kenapa aku seperti takut masuk ke dalam kelas. Akhirnya aku memilih menunggu. Kusandarkan tubuhku di tembok kelas sambil melirik ke arah lorong. 10 menit kemudian Alif datang dengan langkah pelan. Dia melihatku tanpa ekspresi sama sekali. Begitu sampai di depanku, Alif lagi-lagi mendekatkan mulutnya di telingaku. "Kita tunggu di sini ya," bisiknya. Jempol Alif lalu menyentuh bagian belakang leherku. Anehnya, aku yang biasanya tak suka sembarang disentuh, memilih diam. Alif mengajakku berjalan sedikit menjauh. Di dekat pohon besar yang tetap bisa menatap ke arah lorong kelas tempat siswa-siswi datang. 5 menit berlalu, salah satu teman sekelasku mulai datang. Si juara kelas yang memang biasanya datang paling pagi. Lalu 1-2 orang mulai datang. Sampai akhirnya datang siswa keempat. Nafasku mendadak berat. Kakiku tiba-tiba terasa dingin. Aku melihat siswa dengan seragam putih biru. Seharusnya hari ini semua siswa menggunakan baju batik. Tapi siswa ini menggunakan baju putih biru. Semakin dekat, aku semakin mengenalnya. Ya, dia Linda. Datang dengan wajah pucat dan baju putih yang terciprat noda darah. Tubuhku semakin kaku ketika Linda berjalan semakin dekat ke arah kelas. Kulihat jelas bagaimana kepala Linda yang luka pesok sebelah, sehingga alis mata kirinya masuk ke dalam. Dia berjalan lurus seolah mengabaikan semuanya. Sesaat sebelum masuk ke dalam kelas, Linda menoleh kepadaku. Mulutnya seolah mengatakan sesuatu, tapi tak ada suara yang keluar. Aku menahan kaku, antara takut dan heran dengan situasi yang aku rasakan. Linda lalu tersenyum dengan raut bibir yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Linda lalu masuk ke dalam ruang kelas, mengikuti semua siswa lainnya. Di dalam kelas, aku memilih duduk dengan Alif
Siswa kelas mulai berdatangan. Jari Alif masih menyentuh tengkukku. Ini membuatku bisa melihat Linda yang duduk di kursinya. Linda menatap lurus ke arah papan tulis. Sesekali tangannya tampak mengacung ke arah guru seperti biasanya. Hari itu matahari cukup cerah sebenarnya. Tapi sejak tangan Alif menyentuh tengkukku, cahaya di dalam kelas seolah menjadi temaram. Aku pun menyapu pandangan ke sudut kelas yang lain. Ternyata tak hanya Linda yang menjadi sosok gaib yang bisa aku lihat. Di dekat pintu ada sosok lain. Wujudnya seorang anak laki-laki seumuranku, dengan seragam sekolah yang terlihat lusuh. Kelopak matanya tampak hitam. Dia berdiri di sebelah temanku, Atim, yang duduk di bangku depan. Anak dengan wajah pucat itu meniup-niup telinga Atim. Mata Atim tampak mengantuk setelah ditiupi. Ternyata ini alasan kenapa Atim selalu mengantuk saat di kelas. Seperti tahu diperhatikan, anak berwajah pucat itu menatapku, lalu tersenyum. Tak lama dia kembali meniupi telinga Atim. Aku merasakan sensasi yang tidak nyaman saat itu, antara demam dan kedinginan. Aku kembali menoleh ke arah Linda. Dia masih duduk di sana, duduk menghadap ke arah papan tulis. Darah di kepalanya masih mengalir membasahi seragamnya. Aku tak berani menatap lama-lama. Kutoleh Alif, ku beri isyarat untuk melepas tangannya. Alif tersenyum mengangguk. Tak sengaja mataku menatap sesuatu yang ternyata sudah lama berdiri di belakang Alif. Dari awal aku mengira itu hanya bayangan, sesuatu yang gelap. Mataku terus mengikuti ke atas. Sebuah wajah kecil yang menjadi puncak bayangan hitam itu ada di atas langit-langit. Aku hampir menjerit melihat wajah putih dengan senyum dingin itu menatapku. Tapi Alif melepas tangannya lebih cepat. Yang itu jangan dilihat, itu jahat, bisik Alif di telingaku. Seketika suasana kelas kembali cerah seperti biasa. Tidak ada Linda di tempat duduknya, bangku itu kosong. Anak yang tadi berdiri di samping Atim juga tak ada. Pandanganku kembali normal. Kulirik Alif yang membalas tatapanku dengan anggukan. Jam pulang sekolah tiba. Aku memilih tetap berjalan bersama Alif. Entah kenapa, setelah melihat beberapa kejadian tadi, aku merasa lebih nyaman di dekatnya. "Kamu mau lihat Linda lagi?" Alif bertanya setelah keluar dari kelas. Aku mengangguk. Dengan bantuan Alif, aku bisa melihat Linda yang berjalan di antara rombongan anak-anak di kelas. Wajahnya menatap kosong lurus ke depan, luka di kepalanya, dan darah menetes seolah tak dirasakannya. Di depan gerbang sekolah, Linda berhenti. Biasanya dia menunggu jemputan di sana. Aku berdiri agak jauh sambil terus melihat Linda yang berdiri menunggu sesuatu. Sampai anak-anak sekolah mulai sepi, Linda masih berdiri termangu di sana. "Aku mau pulang saja, Liv. Kasihan Linda," kataku ke Alif. Tangan Alif menyingkir dari tengkukku. Semua pandangan kembali normal. Esok harinya semua berjalan normal. Aku sengaja tak meminta Alif melakukan hal yang sama, karena ternyata cukup mengganggu mentalku. Semalaman aku bermimpi buruk. Beberapa kali Linda seperti mengajakku bicara, tapi aku terus berlari ketakutan. Sampai hari ke-6 setelah kecelakaan yang menimpa Linda, aku mulai sedikit lupa dengan semua kejadian yang Alif perlihatkan kepadaku. Sampai di jam kedua sekolah, aku mulai merasakan hal-hal aneh. Seperti ada orang yang terus berusaha memanggilku dari belakang.
aku menoleh. Kulihat Alif dari bangkunya seperti memberi kode mengangkat alis. Tapi aku tak paham apa maksudnya. Telingaku juga beberapa kali merasa seperti ada yang meniup-niup dari belakang. Apa mungkin Linda yang meniupku? Batinku. Karena tak sabar, begitu guru keluar kelas untuk berganti dengan guru selanjutnya, aku langsung pindah ke samping Alif. Tangan Alif langsung berpindah ke leherku. Pandanganku langsung kuarahkan ke bangku di belakang kursiku tadi. Bangku itu kosong, tidak ada Linda di sana. Mataku lalu melirik ke arah belakang. Ternyata Linda ada di dinding. Tubuhnya seperti dibekap jaring-jaring laba-laba berwarna hitam. Wajah Linda seperti ketakutan. "Liv, gimana Liv?" kataku spontan. Alif hanya menggeleng. Dia tersenyum aneh. "Gak usah ikut campur, Ti. Belum waktunya." Aku bingung dengan jawaban Alif. Tubuh Linda kulihat masih menempel. Jaring itu ada di semua dinding belakang. Ketika aku akan melihat ke atas, lagi-lagi Alif menarik tangannya sehingga aku tak melihat apa-apa. Setelah bel istirahat berbunyi, Alif menarikku keluar kelas. Dia mengajakku berjalan ke arah lapangan sekolah yang ada di sisi belakang. Selama berjalan, Alif yang selama ini irit bicara menasehatiku. Dia bilang, jika tak perlu ikut campur dengan urusan gaib, meskipun bisa melihatnya. Alif lalu menunjukkan kolam ikan tua yang ada di belakang sekolah, dekat dengan lapangan. Setelah jari Alif menyentuh leherku, kolam ikan itu berubah. Ukurannya menjadi lebih luas. Di dalam kolam ada 5 atau 6 orang anak seumuranku. Mereka menggunakan seragam sekolah. Tapi dari modelnya, seragam itu sepertinya seragam lama. Mungkin generasi ke-5 atau ke-10 di atasku. Mereka meringkuk kedinginan di tengah kolam. Mata mereka tampak kosong, sampai akhirnya salah satu dari mereka melihatku. Dia langsung berjalan mendekatiku. Anak laki-laki itu setengah berlari. Belum sampai pinggir kolam, tiba-tiba air kolam bergelombang. Anak laki-laki itu langsung ketakutan menoleh ke kanan dan ke kiri. Air kolam itu mendadak meninggi. Tubuh anak laki-laki itu seperti tertarik ke belakang. Wajahnya menangis, tapi tidak ada suaranya. Lalu dari dalam golakan air muncul tubuh ular yang cukup besar. Badannya memenuhi semua sudut kolam. Keenam anak itu menangis. Tubuh ular besar melilit mereka. Di sudut kolam berlumut itu, lalu muncul pemilik tubuh. Ternyata seorang wanita tanpa pakaian, setengah tubuhnya ular. "Jangan dilihat wajahnya," kata Alif. Tiba-tiba, sambil melepas tangannya, kolam besar di depanku kembali menjadi kolam ikan berlumut. Alif lalu mengajakku kembali ke kelas. Sambil berjalan, Alif mengatakan lagi kalau tidak semua urusan dengan makhluk gaib harus diselesaikan. Seperti anak-anak di dalam kolam tadi. Anak-anak itu, kata Alif, menjadi korban pemilik kolam. Secara fisik bisa terlihat karena kecelakaan. Tapi jiwa anak-anak itu sebenarnya tertahan di sana karena kesalahan yang pernah mereka buat. Tapi tenang saja, Linda tidak akan seperti mereka. Besok dia akan pulang ke tempatnya, kata Alif sambil tersenyum. Malam harinya, aku kembali bermimpi didatangi Linda. Kali ini dia datang dengan wujud normal, persis seperti sebelum dia kecelakaan. Linda mengajakku duduk di sebuah taman. "Ini tempat orang-orang menunggu, Ti," kata Linda. "Menunggu apa, Lin?"
kok banyak orang di taman?" Aku bertanya ke Linda di mimpi itu. Linda hanya tersenyum. Dia lalu menunjuk sebuah jalan yang tak terlihat ujungnya. Beberapa orang di taman berjalan ke arah jalan itu. Linda lalu memegang tanganku, meminta maaf atas kesalahannya. Dia juga berpesan agar menyampaikan salam untuk kedua orang tuanya, karena tidak bisa memenuhi impian mereka berdua. Tak lama, Linda lalu pergi ke arah jalan yang tak berujung itu. Aku terbangun dengan kondisi nafas naik turun. Sesaat setelah bangun, aku sempat mencium bau parfum yang biasa dipakai Linda. Aku sempat menangis setelahnya. Di sekolah, aku sempat sekali lagi meminta Alif membantuku melihat bangku Linda. Bangku itu kosong. Tak ada lagi sosok Linda di sana. Sudah pergi dia, Tik. Doakan saja. Itu tadi cerita horor dengan judul Dia yang Tetap Bersekolah. Semoga cerita horor kali ini dapat menambah asupan horor teman-teman sekalian. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.